Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur sahabat Uma. Kembali lagi bersama saya Nida Mar Asolihah dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini sudah hadir Teh Neng Atia ya. Oke, mau ngapain sih? Tentunya masih di acara yang sama di Sahur Bersama Uma. Nah, sahabat Uma, Nida masih tetap mengajak untuk sahabat Uma yang dimanapun sekarang lagi sahurnya untuk download aplikasi Uma di Play Store ataupun App Store. Nah, ngomongin sahur nih Teh ya. Iya. Suatu kebahagiaan banget kalau misalnya sahur Ramadan sekarang masih bersama orang tua. Nah, ngomongin orang tua, Teteh, kalau misalnya boleh tahu nih ya, gimana sih sebenarnya sebagai anak itu sikap ke orang tua? Subhanallah. Kita sapa dulu ya sahabat Uma ya. Boleh. Assalamualaikum sahabat Uma, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Neng Atia bisa kembali menjumpai Anda bersama anak saya Pak Ade saya ya. Sama Anaknya Ida, masih ya. cocok, adiknya juga masih cocok ya. Ya, kalau berbicara orang tua pasti perasaan tuh udah kayak gimana gitu ya. Ini hal yang dibahas tuh susah-susah gampang. Kenapa susah? Karena begitu sensitif ya menjadi orang tua. Ada di antara kita yang alhamdulillah kita masih berada di sekitar mereka lengkap, masih punya ayah dan ibu. Subhanallah, itu suatu hal yang sangat membahagiakan dan menenangkan sekali gitu ya. Tapi juga tidak berarti yang tidak memiliki orang tua hanya bisa bersedih saja dan hanya bisa menangisi sepanjang hari, tidak seperti itu ya. Karena kebetulan nih dia Teteh ini baru ditinggal ayah setahun lalu. Tapi insya Allah walaupun beliau tidak ada, beliau selalu ada di hati kita semua. Dan kita juga merasa keberadaannya yang selalu menginspirasi kita, merasa kita selalu berada dekat terus bersamanya. Dan alhamdulillah masih punya ibu. Nah, jadi kalau berbicara tentang memuliakan orang tua, definisi redaksi mulia itu sendiri kan berarti sesuatu yang agung, luhur gitu kan, dan indah gitu. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa memuliakan sesuatu yang memang sudah jelas gitu dalam Al-Quran bahwa ridho Allah itu adalah ridhonya orang tua. Murka Allah yaitu murkanya orang tua. Banyak orang yang tidak sadar dan menyanyiakan keberadaan orang tua. Bahkan ketika tidak ada, baru aja kerasa, oh iya ya, selama ini kenapa kita suka abai gitu kan. Nah, bagaimana cara memuliakan orang tua? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Apa aja? Yang pertama, kita bisa terus mendoakan, mau yang sudah ada ataupun yang belum. Kalau doa-doa standar pasti kita semua tahu ya. Gimana coba doanya? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu anak TK aja tahu. Iya. Jangan sampai kita luput itu. Dan kayaknya bibirnya udah spontan banget ya, siap sholat itu langsung itu dulu gitu ya. Iya. Sebelum yang doa yang lainnya. Tentunya setelah diawali puji-pujian kepada Allah. Bagaimana doa itu mengalir seolah-olah mereka terus ada, padahal redaksi itu mungkin tidak hanya untuk yang sudah tidak ada, tapi juga masih ada. Semoga Allah terus mencintai mereka ya, karena mereka dari kecil, bahkan bukan dari kecil, dari dalam kandungan kan, intinya seperti itu. Bagaimana kita selalu harus bisa mendoakan mereka terus kan ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita berbuat hal yang ma'ruf. Jadi kalau misalkan masih ada, khususnya ya, itu kita terus berkata-kata yang enak gitu. Berkata-kata yang lemah lembut dan enak didengar. Mungkin kalimatnya begini, ya kan kita punya karakter, saya ngomongnya kasar gitu kan, saya nggak bisa lemah lembut kayak kamu misalkan yang bisa ngomong lemah lembut. Sebenarnya lemah lembut itu menurut saya bukan masalah karakter, tapi bisa diciptakan, apalagi kepada orang tua. Banyak tanpa sadar anak-anak sekarang, ayo dia ngaku ya nih dia, kalau dipanggil misalkan nih, Nida, ya ma bentar, ini ya bentar, itu udah lebih dari kata-kata. Oke. Iya kan? Padahal kita nyebut aja itu istilahnya sebenarnya hanya analogi aja. Kita tidak boleh membantah, tidak boleh mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Itu istilahnya sesuatu yang menolak. Belum apa-apa udah ditentang dulu. Tapi kalau Nida, iya langsung lari. Gitu kan? Ini sih sebentar ya. Lama lagi asik lah, lagi ngapa-ngapain Sebentarnya itu ya. Sebentar ya, walaupun cuma sebentar ya, berarti nggak diprioritaskan. Padahal kedudukannya itu jauh lebih tinggi dan lebih mulia dari manusia lainnya, ya kan? Masalahnya adalah ketika kita sudah memuliakan dengan mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang meneduhkan, menyamankan, itu bukan berarti hanya kata-kata manis gitu, tapi memang benar-benar
Kalau kita memberikan sedekah kepada orang lain secara harta, maka kepada orang tua secara perasaan itu adalah dari kata-kata. Apalagi yang sudah tua, yang sudah sepuh, sensitif. Kalau dari usia itu kan kita kembali lagi ke awal ya. Ya. Semakin tua itu kembali lagi ke anak Kayak, kecil. ya. Sering mengulang-ulang pertanyaan, sudah pelupa segala macam, dan sikapnya mungkin terkadang membuat kita jadi oh ini kayaknya harus jauh lebih sabar lagi nih kan kayak gitu. Tapi tetap kita harus menyampaikan kata-kata yang baik. Yang ketiga, ketika kita sering beramal dan berbuat baik kepada orang lain, jangan lupa memberi nafkah kepada orang tua juga. Itu nggak cuma kewajiban bagi yang belum menikah, tapi yang sudah menikah juga masih tetap ada kewajiban terhadap orang tua. Apalagi laki-laki ya. Jangan sampai ada kisah-kisah konon dia lebih takut pada istri dibanding kepada orang tua. Biasanya laki-laki itu harusnya idealnya memang jauh lebih respect ya kepada orang tua dibanding perempuan, karena kalau perempuan kan biasanya harus jauh lebih takzim kepada suami. Tapi kalau laki-laki kesempatan dia malah lebih besar untuk lebih banyak mengabdi dan berbakti ya. Teteh. Iya. Baru 3 ya? Oke. Iya, baru 3. Ada berapa poin? Ada 4. Ada 4. Satunya dulu silakan disampaikan dulu aja. Lalu yang keempat, yang terpenting adalah bagaimana kita juga selalu berusaha, selain yang pertama tadi diulang, yaitu selalu untuk berdoa. Lalu yang kedua, memberikan kata-kata yang lembut, positif. Yang ketiga yang barusan memberi nafkah. Yang keempat adalah merawat ketika senja tadi. Jadi merawat ketika usia senja itu hal yang jangan pernah disepelekan. Karena sekarang ini tidak sedikit orang tua yang anak-anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Nauzubillahimindzalik. Di saat-saat ujung usia mereka, mungkin kita tidak mengatakan membuang ya, tetapi ada yang mengatakan soalnya alasannya nih ya, alasannya mereka itu justru lebih semangat kok sama teman-teman seusianya, jadi lebih baik di panti jompo aja. Nauzubillahimindzalik kan, kalau kita misalkan membiarkan mereka justru hidup dan bersama di ujung akhirnya bersama orang lain, bukan dengan keluarganya sendiri yang sudah dia besarkan, yang sudah dia kandung dengan susah payah. Seperti itu. Silakan. Poin keempat bikin saya agak tersentuh, terenyuh ya. Baik, ini adalah suatu tamparan untuk kita semua, apalagi untuk kita sahabat Umah ya, yang di rumah ataupun yang dimanapun. Orang tua, Nida mau bahas dari poin yang keempat dulu deh nih Teh ya. Sama poin keempat. Poin keempat, panti jompo. Sebenarnya itu gimana sih? Bagaimana tanggapan Teteh untuk orang yang menitipkan orang tuanya di usia senja ke panti jompo? Kalau saya melihat panti jompo itu sesuatu yang bagus untuk mengumpulkan orang-orang yang memang tidak jelas orang tuanya ya, tidak ada keluarganya. Jadi membuat mereka semangat bersama-sama berjuang, bahwa mereka itu jangan sampai bukan post power syndrome ya, tapi istilahnya mereka jadi merasa ada teman seusia itu kan beda gitu ya. Kalau dengan teman-teman bareng itu membuat mereka jadi merasa lebih semangat, lebih ceria kan kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang menitipkan ke panti jompo hanya alasan misalkan sesaat atau sementara, ketika mereka tidak bisa ditinggalkan, mungkin atau sekedar reuni, memang ada sebagian teman-teman yang bisa, mungkin ada masalah. Tapi masalahnya mereka sendiri menitipkan kepada lembaga yang mereka sendiri tidak mengenal lebih jauh lingkungannya, karena kan dicampur adukan gitu ya. Saya melihatnya dari sisi bahwa panti jompo ini jangan menjadi tujuan kita deh kalau misalkan anak-anaknya masih ada ya. Karena sesibuk apapun, insya Allah kita akan sangat bisa nyaman bersama dengan orang tua. Itu terasa sekali ketika hidup kita akan jauh lebih teratur. Dari mulai bangun subuhnya kita sudah harus menyiapkan apa untuk ibu yang ada gitu kan. Ketika menyiapkan mau sholatnya, mau menyiapkan air hangatnya, makanannya, vitaminnya, obatnya, itu nikmat banget. Sampai kalau mau tidurnya kita siapkan pelukannya, cumannya, apalagi sudah tidak ada pasangan ya, itu terasa banget. Jangan sampai kita berpikir mereka sudah nggak perlu dilakukan kayak gitu, itu salah. Karena mereka justru jauh lebih sensitif. Mereka tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang anak-anaknya. Jadi yang namanya tadi ya, bagaimana sikap kita, ya jangan sampai deh, kalau menurut saya, insya Allah hindari deh panti jompo. Lebih baik tinggal bersama anak-anaknya, apalagi anak-anaknya bisa. Terlepas dia sibuk atau tidak kan, bisa meminta perawat yang tinggal di rumah kita. Jadi kita masih dalam pantauan, langsung 24 jam. Ya.
Oh, jadi begitu ya Teh ya untuk Ya. tanggapannya yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo kalau misalnya memang sudah tidak ditemukan data siapa anaknya, ininya, itunya ataupun Barulah keluarganya gitu, barulah ya sah-sah aja di nanti panti ya. jompo ya. Nah Teh kalau misalnya kayak gini ya, kan orang tua yang mengandung kita terus itu melahirkan, merawat, mendidik, terus pas masa senjanya kita rawat, apakah itu cukup untuk membalas semua jasa orang tua? Enggak juga, yang pasti sampai ada sebuah kisah dikatakan jika kamu bisa menghajikan, mengumrohkan, memberikan seluruh harta di dunia ini untuk orang tua itu tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan. Bagaimana darahnya, ya apalagi seorang ibu yang mengandung melahirkan gitu ya, mulianya orang tua membuat anak-anak sendiri yang berbeda agama, berbeda keyakinan untuk tetap menghargai orang tua. Saya pernah ada sebuah kisah, ada seorang sahabat ketika selesai sholat lalu langsung pulang. Kata Rasulullah, orang itu calon surga. Orang-orang bingung, kenapa? Bagus ya, kan harusnya yang bagus tuh berdoa lama gitu kan, terus bareng-bareng dulu. Ini enggak. Akhirnya sahabat tuh minta izin pada Rasulullah, saya pengen ke rumahnya, pengen tahu apa yang dilakukannya. Datanglah dia ke rumahnya, terus ke rumahnya dia ngetuk pintu. Kata orang tua ini mengatakan, mohon maaf, jangan dulu masuk karena saya sedang ada ritual gitu kan. Oh gak apa-apa, saya mau masuk. Oh tapi gak apa-apa ya, saya cuekin karena saya lagi sibuk. Ya gak apa-apa. Pas mereka masuk, tahu apa yang terjadi? Kisah ini inspiratif, saya baca di sebuah buku, wallahu alam. Tapi keyakinan saya bahwa bedanya memang zaman sekarang dan dulu ada kisah yang berbeda. Kalau dulu kalau azab langsung, kalau sekarang enggak. Ceritanya si orang soleh ini memandikan dua babi. Yang satu babi berwarna hitam, yang satu berwarna pink. Ketika sedang dimandikan, diusapin. Yang pertama babi yang pink dulu digendong, dipeluk, diusapin gitu kan. Terus yang orang itu bingung, loh kok ini orang soleh dari mana gitu. Kayaknya Rasulullah salah deh, gak mungkin dia orang soleh gitu kan, masa dia gak tahu kan namanya babi itu kan haram gitu kan ya. Lalu selesai itu dia nyimpan yang hati-hati di bedak, dipelukin. Lalu tiba-tiba dia ngambil lagi babi yang hitam, dipindahin, dia mandiin, dia parfumin, bedakin segala macam, dipeluk juga, dan dia simpan. Seorang itu bilang, wah udah pusing, wah ini nggak bener nih, kayaknya Rasulullah salah. Tiba-tiba dia mau pamit. Lalu sebelum pamit saya mau tanya dulu, kayaknya saya harus pulang deh, saya nggak pas ada di sini katanya. Mungkin Rasulullah salah. Emang kenapa? Kata Rasulullah, kamu adalah calon surga. Saya pengen tahu kenapa Rasulullah memberikan kesimpulan itu. Kata orang soleh itu saya tidak tahu kenapa Rasulullah mengatakan itu. Tapi yang pasti, mohon maaf saya harus jelaskan, mereka adalah orang tua saya. Jadi sama Allah itu, alam kalau yang dulu kan dikutuk ya bisa langsung gitu. Kalau sekarang kan ditunda kita itu ya kalau azab itu. Ya. Jadi kalau zaman dulu seperti itu, makanya intinya apa? Tapi mereka itu orang yang tidak, maksudnya mungkin beda keyakinan segala macam sehingga ada suatu hal kedurhakaan, mungkin hal yang sangat besar, dosa besar sehingga Allah mengutuknya menjadi babi. Tapi anak itu sendiri tetap patuh dan menghargai orang tua. Sehingga di situ Rasulullah mengatakan dia anak yang berbakti, hidup yang lupus. Jadi banyak kisah atau sahabat maupun sahabat Umma gitu ya, yang merasa kenapa saya harus berbakti pada orang tua? Padahal orang tua saya bukan orang yang baik-baik. Ya. Ayah saya profesinya apa, ibu saya profesinya apa, mereka bukan orang yang baik. Saya tidak punya kewajiban untuk menghormati orang tua yang memang tidak beriman, misalnya seperti itu. Itu yang salah. Di dalam agama Islam, orang tua tetaplah orang tua, walaupun kita beda keyakinan, tetap harus hormat, tetap harus takzim, tetap harus kita cintai, tetap harus kita rawat, dan tetap kita sayangi. Alhamdulillah kalau kita satu agama, satu keyakinan, sehingga kita bisa membagikan mereka, mempersiapkan husnul khotimahnya segala macam. Oke, baik. Terima kasih banyak Teneng. Luar biasa ya, banyak sekali ilmu yang kita dapat di kesempatan sahur kali ini bersama sahabat Umma juga. Teneng, karena Nida juga membuka pertanyaan untuk sahabat Umma yang di rumah ataupun dimanapun. Barangkali ada yang mau ditanya bisa langsung aja tekan tombol pensil yang ada di bawah ini. Iya. Oke, coba siapa ya? Sudah ada yang masuk? Oke, nah ini ada dari Ana. Teteh, bagaimana menghadapi orang tua yang sudah tua dan pikun? Terkadang suka membentak saya, Ustadz. Assalamualaikum Ana. Wah ini pertanyaannya asik banget nih, karena saya alami. Alaminya, alhamdulillah ibu saya udah senja usianya, tetapi yang mengalami masa pikun ya. Sebenarnya bukan, ada yang mengatakan biasanya orang yang sering ngaji Al-Quran tidak akan pikun, tapi
ibu saya bukan orang yang tidak pernah ngaji, bahkan setiap sholat itu dia langsung ngaji, tetapi dia senang makan obat tidur dulunya karena punya suatu penyakit yang membuat dia merasa harus makan obat tidur, itu yang membuat jadi agak pikun gitu. Dia sering pelupa gitu ya macam. Kalau membentak sih alhamdulillah enggak, tapi dia sering bertanya sesuatu bisa 10 kali 100 kali dalam sehari. Nah kalau biasanya sikap saya adalah saya akan terus menjawab dengan sabar, seperti anak kecil yang bertanya ya harus dijawab Ya. ya gitu kan. Kalau ini apalagi membentak gitu ya, ya saya biasanya menatap terus langsung istighfar dan saya tetap peluk aja gitu, karena saya yakin bahwa ini ujian dari Allah supaya kita sabar, diuji nggak sih gitu. Gitu aja mikirnya, apakah kita kuat nggak sih dengan ujian ini gitu kan. Biasanya kalau dia udah membentak segala macam, itu menguji kesabaran kita. Jadi tetap ketika dibentak pun kita harus sabar dan jangan pernah membalas. Beri senyuman, beri pelukan, beri hal yang terindah. Aduh, alhamdulillah hujan ya. Sahur kali ini agak sedikit hujan. Agak horor ya. Ya seperti itu. Jadi tetap jangan pernah membalas bentakan itu. Kita tetap harus menjawab dengan sabar, dengan lemah lembut. Itu aja kuncinya. Jadi tetap nggak ada alasan lain. Kesabaran ya. Selanjutnya ini dari Jamil. Saya bekerja biasa saja. Apakah sebenarnya orang tua saya bangga akan kehadiran saya di dunia ini, Ustazah? Gimana? Teh Neng kan belum selesai deh pertanyaannya. Enggak, udah betul. Tadi udah saya harus bersikap apa? Yang tadi kan tetap bersabar. Untuk yang dari Ana. Nah, sekarang dari Jamil. Saya bekerja biasa saja. Apakah orang tua bangga? Saya belum bisa naikkan haji. Oh iya, karena saya di dunia ini Ustaz, saya belum bisa naikkan haji mereka. Iya betul. Ya, baik Jamil. Alhamdulillah jika kita punya rezeki sendiri dan bisa memberangkatkan orang tua kita umroh ataupun haji, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa kita dapatkan karena kita bisa bareng-bareng ibadah di tanah suci. Tapi masalahnya apakah ukurannya dengan memberangkatkan ibadah haji? Tentu tidak, karena dengan memberangkatkan haji atau umroh itu tidak cukup mengembalikan semua jasa-jasanya kepada kita. Nah kalau sekarang di sini permasalahannya, Jamil merasa saya bukan siapa-siapa, orang tuh bangga nggak ya dengan kita tidak bisa memberi. Kan kadang kita ada pilihan ya, apakah anak selalu bisa memberi pada orang tua? Terus begitu, tidak merepotkan pun itu sudah sebuah kebahagiaan. Ada orang yang tidak bisa memberi, udah gitu minjem lagi sama orang tua. Double minus. Nih ya. Double minus. Minjem tanah sertifikatnya, minjemnya nggak nanggung ya Teh. Nggak nanggung. Pokoknya bikin pusing dengan kelakuan yang segala macam, membuat dia jadi gelisah dan pusing. Nah seperti itu yang tanpa sadar kita lakukan. Jadi kalau kita tidak bisa membantu, jangan ngerepotin gitu loh. Kalau sekarang kamu alhamdulillah ada kerja, itu bagus, berarti kamu nggak minta-minta sama orang tua, walaupun kamu nggak bisa memberangkatkan haji. Tapi kalau kita sudah berazam bisa memberangkatkan haji, insya Allah itu akan mungkin. Apalagi sekarang umroh lagi ditunda dulu ya. Tapi mudah-mudahan kita akan kembali normal. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika kita meniatkan itu, banyak sekali kesempatan, banyak sekali rezeki yang akan datang ke kita dengan sendiri. Terima kasih, jawabnya sudah terjawab ya. Dilanjutkan lagi ada Sri Anggara. Apa saja kewajiban anak terhadap orang tua? Nah ini ya, bisa tolong disampaikan poin-poinnya juga. Ya, yang tadi ya, kewajiban anak terhadap orang tua sudah di awal ya. Yang 4 ya. Kita review lagi ya. Yang pertama mendoakan, yang kedua memberi nafkah, lalu yang ketiga merawat ya, dan yang keempat tadi berkata yang ma'ruf. Jadi ngomongnya harus enak, harus nyaman, menenangkan. Tapi ada satu lagi nih yang terlupa. Gimana? Bagaimana adab kita ketika orang tua sakit? Nah, sekarang kan orang tua kita banyak yang udah senja tuh sering masuk rumah sakit nih ya. Yang sering terjadi pada anak adalah anak itu cuma nganter aja ke orang tua, nganter ke rumah sakit aja. Padahal sesungguhnya ada A sampai Z yang harus kita pikirkan. Apa aja? Yang pertama, kalau orang tua sakit, tolong difikirkan rumah sakit mana yang tepat. Apakah misalkan alhamdulillah kalau rumah sakit ini rumah sakit sesuai dengan keinginan orang tua, karena orang tua suka ada amanah, saya pengen di rumah sakit mana, ada request gitu kan. Yang kedua, kalau kita ke rumah sakit, jika Allah mengizinkan kita punya rezeki, siapkan mobilnya.
siapkan kendaraannya. Sekarang gampang kok bisa pakai Grab gitu ya, atau bisa memakai Gojek, banyak lah ya aplikasi seperti itu kalau nggak punya mobil. Tapi kalau kita punya mobil, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, kalau kita bisa nyetir, kita yang nyetir. Kalau nggak, siapkan supirnya. Logikanya begitu ketika kita nggak bisa. Ada lagi, kalau ketika mengantar ke rumah sakit, ada nggak siapkan biayanya nggak buat dokternya? Sudah siapkan biaya dokternya? Ada nggak uang untuk obatnya? Ada nggak biaya untuk makannya ketika menunggu? Ada nggak untuk snacknya? Lebih keren lagi ketika mereka pulang, kalau kita rumahnya nggak bareng, ada nggak buat bekalnya di rumah? Jadi nggak cuma nganterin orang tua, malah numpang makannya, obatnya yang bayarin orang tua, dokter yang bayarin orang tua. Mana ladang amal kita, gitu kan? Ya. Jadi harus memikirkan excellent service, apa yang bisa terbaik yang bisa kita persembahkan. Itu minumnya, ini makannya. Dan ketika sambil menunggu juga kita bisa sambil bercerita, bisa sambil nyanyi-nyanyi, semua banyak hal yang bisa kita ciptakan dengan fun, sehingga orang tua merasa nyaman. Bahkan bisa jadi dia tuh udah sembuh dengan sendirinya sebelum ke dokter, karena punya anak yang kok ada waktu ya buat orang tua. Nah, yang sering terjadi nih dan sahabat Uma, anaknya ada banyak nih. Sebenarnya itu kesempatan untuk berbagi dong. Jangan anaknya itu aja. Karena itu kan orang tua bareng-bareng. Jangan sampai terjadi menonjol orang tuanya yang merawat itu aja, yang ngasih itu aja. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada sebuah kisah, ada seorang ibu yang menangis terus. Kenapa? Karena dia sedih ketika ingat almarhum ibu bapaknya, dia merasa belum bisa memberikan apapun. Itu yang terjadi. Jangan sampai sahabat Uma juga mengalami itu ketika udah banyak uang, mau ngasih kepada orang tua udah nggak ada, mau ngapain? Misalkan gitu ya. Ingin hoyong karaos gitu ya, masakan anak, hoyong karaos perhiasan anak dipakai orang tua dan lain-lain. Tapi tentu saja insya Allah bisa dengan beramal sama orang tua, bisa berinfak, bisa bersedekah, dan juga mungkin bisa berwakaf ya. Di antaranya itu yang alternatif terakhir lah. Tapi kan paling nikmat kalau ada orang tuanya, bisa sering kita ajak jalan bareng, bisa kita rawat. Nah, Teteh, ini adalah hal yang menarik banget ya. Kayak tadi Teteh bilang anaknya gini. Ada beberapa anak tuh yang mereka merasa ada saya mah dilahirin juga bukan mau saya. Itu gimana lo Teh? Gimana lo Teh? Ada lo Teh. Tapi ada sahabat Uma ada yang gitu deh. Iya, ini kalau ada aja, kalau ada nih ya, kalau ada. Tapi kalau aku ada loh. Anak recehannya ada yang gitu ya. Iya, jadi biarin aja, itu mah orang tua lah, kan saya nggak berharap dia lahirin sama mereka, cina gitu. Gimana lo Teh? Gak tau emang candaan, gak tau emang gimana ya. Terjaman sekarang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mungkin dong semua tanpa takdir Allah ya, nggak ada yang sengaja, pasti semuanya sengaja. Cuman itu alasan dia aja yang pengen ringan hidupnya, tidak mau mengurus orang lain. Itu orang-orang egois yang harusnya sudah sirna dan musnah di muka bumi ini. Tuh kan, jadi nggak terlalu tegangnya dari tadi, tegang mulu kan sahabat semua ya. Jadi pokoknya jangan pernah merasa orang tua juga hadir tanpa kita harapkan, atau sebaliknya kita sendiri bukan dari orang tua, jangan begitu. Tapi berpikirnya selama orang tua ada, apa maksimal ladang ibadah yang bisa kita lakukan, atau sebaiknya yang bisa membuat mereka bangga. Keren banget kalau kita bisa jadi investasi di dunia dan akhirat buat mereka. Jadi jangan sampai adanya itu sama dengan nggak ada. Gitu. Lanjut lagi nih ya yang tadi. Nih, kan kalau ada yang kayak gini. Orang tua mama muda zaman-zaman sekarang tuh kalau pas ngelahirin tuh mereka sewa videografer, terus mereka videoin tuh lagi lahiran, pembukaan 1-9 mereka iniin. Jadi mungkin pas nanti anaknya udah gede terus durhaka, nih kamu tuh dilahirin dari mama, katanya. Gimana tuh tanggapan Teh Neng nanti ya? Kalau aku sih nggak setuju ya, karena kan itu memvideokan sesuatu yang sakral. Itu kan mengumbarkan aurat ke seluruh dunia. Masa kita mau sih diperlihatkan? Enggak. Maksudnya gini, diliatin ke anaknya aja gitu. Kalau misalnya satu ketika nanti anaknya tuh membentak atau nggak apa, jadi nih kamu tuh dilahirin kayak gini nak. Nggak harus kayak gitu. Tapi intinya bahwa ketika kesadaran itu agak sulit, memang biasanya orang itu kalau udah nggak ada kerasa. Dan nauzubillah min dzalik, ketika kesadaran itu datang ketika sudah nggak ada, itu penyesalannya jauh lebih mendalam. Jadi kalau ada anak yang merasa ukuran durhakanya harus diingatkan dengan perjuangan kayak gitu, ya lihat aja kisah-kisah tentang sahabat-sahabat Rasul, kayak
Uwais Corny gitu kan, atau kisah-kisah ada siapa Salamah gitu ya, Oh atau iya. banyak-banyak kisah-kisah yang membuat anak-anak durhaka segala macam langsung dibahas oleh Allah. Padahal orang-orang yang mencintai orang tua, mengabdi pada orang tua, itu pasti dijamin masuk surga. Kenapa? Karena itu sikap yang paling dicintai oleh Allah. Begitu sahabat Uma ya. Jadi kalau Jangan misalnya hitungan mau deh sama orang tua, jangan hitungan. kalau misalnya mau videoin harus pikir-pikir lagi sahabat Uma ya. Yang pasti ridallahi fi ridha walidain ya, wasuftullahi fi suftil walidain. Selanjutnya ada dari Ukhti Hidayah. Saya terlahir tanpa kedua orang tua. Lalu siapa yang harus saya muliakan? Ya. Oke, satu sisi orang tuanya udah nggak ada, tapi kan punya bibi, punya tante, punya om, punya uwa. Nah, mereka itu kan adalah garis keturunan yang masih bisa kita hormati. Itu dari sisi darah. Lalu kita punya guru, guru itu orang tua kita, ya kan? Ya. Lalu kita punya mertua, mertua juga orang tua kita. Jadi ada ayah ideologis, ibu ideologis gitu kan, ada ayah angkat, ibu angkat. Jadi sebenarnya satu sisi tidak punya orang tua kandung. Bahkan yang namanya doa untuk kebaikan itu tidak harus satu darah istilahnya. Jika seluruh umat kita bisa saling mendoakan satu sama lain juga kan insya Allah akan sampai dan didengar oleh Allah. Jadi kalau kita merasa sekarang orang tua udah nggak ada, tapi masih ada uwa, masih ada bibi, masih ada sahabatnya, itu adalah bagian dari memuliakan mereka juga, karena insya Allah mereka akan tahu. Seperti itu. Oke, baik. Untuk Ukhti tadi Siapa lagi? Hidayah ya. Iya. Pertanyaan terakhir deh ya, ini dari sahabat Uma dari Ruli. Apakah orang tua bisa berdosa kepada anak, Ustazah? Karena saya lahir dari kecil tidak dibiayai dan mencari uang sendiri untuk sekolah dengan berdagang sambil sekolah. Nah, ini nih yang tadi mungkin yang dimaksud. Saya kan tidak berharap dilahirkan sama mereka. Gitu, gimana tuh Teh? Ya, Assalamualaikum Ruli. Ya, pertanyaannya ini miris ya. Ketika kita merasa sombong bukan sombong ya, walaupun memang orang tua itu ujug-ujug tidak mungkin ada kalau dianya itu tidak bersatu kan. Sekarang Ruli sendiri, saya kan tidak dibiayai orang tua, tapi proses Ruli lahir kedua itu adalah andil dari kedua orang tua. Iya. Tetap jangan lupakan itu. Jadi kalau misalkan memang tidak dibiayai, alhamdulillah Ruli diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa tetap lahir ke dunia, tapi dia misalkan punya pahala yang lain ya, karena dia tetap berbakti pada orang tua, tetap tidak menyalahkan orang tua, karena pasti insya Allah itu adalah bagian dari takdir Allah. Banyak sekali orang yang dilahirkan dalam keadaan yatim, lalu menyalahkan siapa? Atau yang tidak punya orang tua sama sekali. Dan itu proses pendewasaan itu bisa saja terjadi seperti Nabi Muhammad kan. Sampai akhirnya kita tahu ternyata itu cara Allah melindungi Rasulullah, mungkin supaya ya siapa tahu takutnya jadi berdosa pada orang tua, mungkin hikmahnya di situ ya. Kalau sekarang ini hikmahnya saya tidak dibiayai orang tua nih gitu kan, tapi saya harus berdagang sendiri. Apakah kamu menyesal? Justru bersyukurlah, karena kamu meringankan beban orang tua. Pahala kamu udah numpuk banyak nih, meringankan beban mereka. Ngeliatin dari sisi positif aja deh, jangan malah mencaci maki, mengutuk keadaan gitu kan. Lebih banyak bersyukurnya, alhamdulillah. Karena kalau kita jadi orang yang konsisten dengan kebaikan, tetap stabil, tenang, tetap soleh segala macamnya, insya Allah orang tua juga kita akan dapat ya, walaupun dia tidak secara langsung mendidik kita. Tapi jangan salah, kamu soleh bisa jadi adalah titisan kebaikan dari ibu dan bapak kamu. Iya betul, genetiknya ya. Oke, tadi kata Teh Neng betul. Sehingga memang kita tidak bisa memberi kepada orang tua. Jangan ngerepotin. Ini berarti poin kelimanya sudah terjawab ya sahabat Uma. Tidak terasa nih Teh Neng ya. Kita sudah ada di penghujung acara, boleh diminum lagi Teh Neng? Iya. Keburu lagi sahur ya ini. Sahur lagi azan ya. Silakan, boleh diminum dulu. Ini ada kurma ini. Mantap, diminum dulu. Oke. Ya, sahabat Uma, jangan lupa Nida masih tetap ngajak untuk download aplikasi Uma di App Store ataupun Play Store. Jangan lupa juga masih terus buka terus, pantau terus aplikasinya karena masih banyak info-info menarik, terus juga ilmu-ilmu keren dari Uma ini. Nah, untuk yang episode kali ini tentang memuliakan orang tua dicukupkan dulu saja. Dan saya Nida Mar As-Solihah, berikut juga tamu spesial kita. Saya Neng Atia. Ya, kembali kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus.
dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.